program apa yang udah dibuat Bang di gereja? Abang sendiri terlibat di dalam pelayanan pemuda kan Bang ya? Iya. Iya, berarti program apa yang udah dibuat gitu Bang? Pertama gitu kita punya rasa ingin gitu. Tapi rasa ingin itu belum cukup untuk para pelayan. Kita kan nggak tahu nih pandemi ini mau selesai kapan, tapi kita harus tetap taat sama aturan tadi, sama kebijakan pemerintah gereja di rumah masing-masing gitu. Program apa yang udah dibuat Bang di gereja? Abang sendiri terlibat di dalam pelayanan pemuda kan Bang ya? Iya. Iya, berarti program apa yang udah dibuat gitu Bang? Jadi kalau di gereja kita sih sebenarnya programnya sudah disusun akan terlaksana, tapi tidak terduga ada kondisi seperti ini, pandemi. Jadi memang pemuda dan remaja dipaksa untuk berinovasi gitu. Jadi yang tadinya ibadahnya contohnya Sabtu harus programnya memang rutin Sabtu, jadi diubah sekarang ke online. Nah inilah tantangannya. Jadi sudah melakukan ini sih inovasi. Jadi ibadahnya diarahkan ke online gitu. Jadi karena mungkin pengalaman khususnya gereja kita aliran Lutheran gitu kan, yang memang masih mainstream konvensional banget gitu kan. Jadi kebutuhan teknologi itu benar-benar ya dibatasin atau mungkin agak alergi gitu. Jadi ya pemudanya sendiri eksplorasinya nggak luas gitu. Jadi paling nyari-nyari referensi dalam menginovasikan programnya. Contohnya ibadah, ada kegiatan ibadah, ya nyari referensi dari teman-teman pemuda lain, apa sih yang dilakukan mereka kalau memang melakukan ibadah online, apa sih triknya, tekniknya, paling seperti itu. Jadi sekarang yang paling ibadahnya aja yang paling dibuat secara online, itu pun frekuensinya dikurangi. Yang tadinya memang kalau rutin setiap Sabtu paling ya 2 kali sebulan gitu. Itu aja sih. Itu kalau dari segi pemuda. Kalau dari Jessica nih, remaja, program apa sih yang udah dibuat supaya tetap remaja itu nggak kehilangan gereja walaupun di rumah gitu? Kalau dari remaja sih ikut sama para kakak-kakak kita aja sih, PNB. Kalau kita disuruhnya nonton, ini nih ada acara gereja ibadah online, kan nanti di-share ke grup WhatsApp untuk grup gereja kan, untuk pemuda-pemudanya. Paling nanti kita nurut nontonin gitu. Itu aja sih kalau dari remaja. Lebih ikut arahan dari abang-abang PNB-nya ya, abang pemudanya ya. Nah, tadi kan dari Youth Petra tuh saya sedikit ada ambil tuh, dia memfollow up lagi ya Bang, kalau ketika program itu udah dilaksanakan, contohnya nih efisien gak nih, mengurangi standar gak nih, terus di follow up. Kayak contoh kayak ada ibadah online, terus ketika udah selesai itu ibadah akan ditanyakan lagi kan di WhatsApp grup tersebut gitu. Nah itu kan caranya dari Youth Petra, dari abang PNB kita, dari HKI Pondok Gede, itu gimana sih supaya tetap kita tuh bisa melakukan nggak mengurangi efisien dari program kita sendiri gitu. Nah memang sih mendengar dari sharing dari teman kita tadi, ada banyak kekurangan karena kan ini bukan hal yang baru buat PNB gitu. Jadi dalam pelaksananya memang banyak kekurangan, tapi untuk efisiensinya itu sih memang dievaluasi juga sama teman-teman BPH gitu kan, apakah ibadah ini terlebih bidang yang terkait, contohnya bidang 2 yang mereka yang bertanggung jawab atas kegiatan media sosial gitu kan. Yang kemarin paling dievaluasi apakah rating sosial media PNB ini dengan konten ibadah dan segala macam itu naik atau bagaimana, respon teman-teman PNB bagaimana gitu. Nah memang sih responnya belum baik, responnya ya masih biasa lah. Jadi kecenderungan teman-teman itu mungkin karena ini hal yang pertama gitu kan, jadi inovasinya atau penyajiannya mungkin kurang menarik, ya paling orang-orang teman-teman PNB yang di sini yang lama paling yang merespon dengan baik gitu. Jadi kalau teman-teman yang memang sudah biasa dengan hal-hal kayak gitu, ya mungkin standarnya beda kali ya. Jadi udah pernah ngeliat ibadah referensi atau ibadah pemuda dari lain itu,
mungkin lebih menarik gitu. Tapi itu enggak hal yang bukan hal yang aneh gitu, tapi ya yang sudah dilakukan dan ratingnya sih belum bagus sih gitu. Belum maksimal gitu Belum ya, maksimal. masih perlu Tapi dievaluasi lagi. ya pasti diperbaiki sih. Teman-teman bilang bidang yang terkait akan diperbaiki konten-kontennya gitu sih. Cara menjangkau nih, khususnya menjangkau pemuda itu kan perlu apa sih, ada gebrakan gitu supaya mereka tuh memang sih ini perdana nih, kita semua pasti merasakan ini pertama kali kita ngerasain ibadah gereja, suasana pelayanan tuh di rumah masing-masing gitu. Nah, supaya membangkitkan semangat agar kita menjangkau pemuda-pemuda yang biasa gereja aja mereka kurang gitu semangatnya, apalagi ini yang di rumah. Bagaimana kita sebagai pemuda Kristen menjangkau teman-teman kita di luar sana agar mereka tuh memiliki semangat pelayanan terus berapi-api gitu Bang. Gimana dari Bang Adit? Kalau di kami sebenarnya udah ada sejak tahun lalu itu kelompok ya, kelompok kecil ya. Nah, dalam menjangkau itu sebenarnya apa yang kami programkan itu kami share semua ke ketua kelompok, karena ketua kelompok yang paling ngerti gimana anggota-anggota kelompoknya gitu. Ada yang aktif kah, ada yang pasif, bahkan sampai ke hal yang kayak semacam pekerjaannya harus gajinya harus dipotong dan sebagainya, itu kami dasarkan dari ketua kelompok. Jadi kami tuh mulai dari bottom up gitu. Jadi ketua kelompoknya itulah bottomnya, akarnya gitu. Nah, apa yang kami akan programkan biasanya kami akan sharing dulu sama ketua kelompok. Kami akan tanya, mungkin nggak semua tapi hanya beberapa gitu. Nah, kami tanya dan kami udah semacam melakukan semacam kayak survei dan sebagainya gitu. Rata-rata tuh anak muda aktifnya di mana sih gitu, di media sosial itu di mana sih? Ada yang di Instagram, ada yang di Facebook, ada yang di YouTube gitu. Sehingga kami menilai bahwa kebanyakan anak muda itu aktif di Instagram. Nah, makanya kami membuat program melalui Instagram dan Facebook. Nah, semua program kami tuh di-share di situ gitu. Nah, ketika kami ingin melakukan program itu, kan kami ada sistemnya semacam kampanye gitu. Jadi kami rencanakan program, baru programnya misalnya dimulai 2 minggu lagi. Jadi proses 2 minggu ini kami kampanyekan ke kelompok. Jadi ketua kelompok ngasih tahu, ada program ini, sehingga acaranya bisa berjalan lebih baik gitu. Itu cara kami. Nah, kalau untuk kata penjangkauan sih sebenarnya gini, menjangkau dalam artian orang yang tidak gereja bisa gereja lagi, itu kan sebenarnya masalah personal ya. Kita nggak bisa tuntut orang untuk habisin kotanya untuk ngelihat gitu. Tapi sebenarnya itu terlahir dari diri kita yang membuat acara ini. Misalnya membuat acara ini tentu banyak yang berkorban kan. Harapan mereka pasti ingin anak-anak muda terjangkau dengan baik, terfasilitasi dengan baik. Tapi sebenarnya itu udah cukup bagian kita sih sebenarnya. Tidak perlu harus kita misalnya harus membujuk, nonton dong ini gini. Memang perlu membujuk ya, tapi kita udah lakukan apa yang kita mau lakukan gitu. Jadi penjangkauan yang kami lakukan itu sebenarnya kita bagaimana caranya apa yang kita lakukan itu udah terdengar bagi mereka, udah di-sharing ke mereka, dan mereka tidak melakukan, itu sebenarnya itu urusan mereka. Urusan kita udah melakukan yang terbaik, itu aja sih. Oke, kalau dari Bang Apen sendiri gimana Bang? Kalau di PNB HKS sendiri mengenai penjangkauan tadi sih seperti Bang Arit bilang sih menarik. Jadi kalau di PNB HKS sendiri sih beda kasus. Jadi sebelum pandemi juga kan youth pemuda juga sudah aktif di media sosial gitu. Itu media penjangkauan karena kan nggak mungkin lagi kita datangin mereka, kita gereja dong atau apa, bisa-bisa ditimpuk kita gitu kan. Jadi ya kita jangkau dengan tadi dilakukan survei juga sih. Jadi kan contohnya banyak anggota PNB kan ada yang hobinya apa, ada yang kegiatannya apa gitu. Itu yang kita petakan. Contohnya PNB kita hobinya mayoritas hobinya apa sih, kegiatannya apa sih gitu. Jadi nah itu yang kita susun di programnya gitu. Kita susun, kita selipin di program yang memang unsur-unsur hal yang mereka suka itu ada di program PNB gitu. Jadi secara tidak langsung mereka akan ikut
Itu dari sisi program. Tapi dari sisi untuk menguatkan lagi kan kita nggak terlepas hanya program aja gitu kan. Secara kerohanian juga ya ini yang masih kurang menurutku di kita. Jadi untuk mengikat mereka ketika mereka sudah dijangkau, udah nyaman, udah datang, udah nyaman, tapi nggak ada kalau nggak ada yang ngikat gitu. Akhirnya ada yang lebih nyaman lagi pergi gitu. Jadi kalau menurutku kurangnya di situ. Kalau kita sih secara menjangkau sih di program sih sudah memasukkan unsur-unsur jangkauan sih dengan hal-hal apa yang mereka sukai gitu. Menurut abang nih, sudah berhasilkah kita menjangkau pemuda di gereja kita sendiri? Atau masih proses nih? Jadi dan kebetulan kan di gereja ini pengurusnya masih periode pertama nih. Kalau periode lalu sih sudah ada progres, tapi belum dievaluasi sih. Jadi targetnya nyampe atau enggak belum ketahuan, apa itu baik atau kurang gitu, belum ketahuan. Tapi pernah dilakukan dan berhasil dalam kategori, maksudnya ya ada yang memang terjangkau gitu. Terjangkau, ya. Bukan dari, maksudnya terjangkau gini, bukan dari pemuda, bukan dari jemaat sini itu masuk di komunitas kita gitu, ikut ambil bagian, ikut kegiatan gitu. Jadi kan itu mungkin salah satu indikatornya mungkin. Wah, luar biasa ya, punya tantangannya sendiri-sendiri di gereja masing-masing. Yeah. Nah, berarti kan abang sendiri kan terlibat berarti dalam pelayanan pemuda, Bang Adit juga. Nah, tanggung jawab kita sebagai pengurus di dalam pelayanan itu kan pasti punya tanggung jawab masing-masing. Nah, supaya kita menanamkan rasa tanggung jawab itu ke teman-teman kita, supaya kita punya rasa tanggung jawab dan memilih itu gimana sih, Bang? Supaya dimulai kan kalau mau mengatur seseorang, dimulai dulu dari diri sendiri ya, Bang ya. Terus diri sendiri itu kan membentuk suatu kelompok, itu pengurus. Nah, untuk kita menarik anggota, gimana supaya kita memiliki rasa tanggung jawab di pengurus itu, Bang? Gimana nih, Bang Adit? Kalau di gereja saya sebenarnya bukan pengurus ya, tapi semacam orang yang pembina lah, semacam pembina gitu, dan orang yang biasanya mengarahkan dan sebagainya gitu. Tapi biasanya itu lahir dari jiwa kepemimpinan kita tuh. Kepemimpinan kita tuh sebenarnya bagaimana cara mempengaruhi orang gitu. Jadi saya selalu berkata sama teman-teman itu menggunakan kata bersama. Jadi setiap saya punya ide begini, bisa nggak kita lakukan bersama? Saya punya begini, bisa nggak lakukan bersama gitu. Ada orang lain misalnya dari teman-teman kita lain pengurus gitu, Bang kenapa nggak begini, kenapa nggak gini gitu ya. Dan saya tahu orang ini nggak bakal bisa ngelakuin itu. Tapi saya berusaha untuk melakukan, ayo kita lakukan bersama. Jadi kata bersama itu sebenarnya kata kunci untuk gimana melibatkan mereka semua. Apakah itu berhasil? Belum tentu berhasil. Seperti saya bilang tadi, belum tentu kita bisa gimana orang ini bisa ikut sama kita gitu. Nah, tapi dalam perjalanan hidup pelayanan saya pribadi gitu, sebenarnya banyak hal yang bisa terjadi dalam hidup saya. Saya tahu banyak hal karena dalam pelayanan. Gitu. Intinya adalah pertama gitu kita punya rasa ingin gitu. Tapi rasa ingin itu belum cukup untuk para pelayan. Kalau rasa ingin itu biasanya orang yang ingin eksis gitu. Saya ingin belajar bass gitu, atau saya ingin belajar drum. Itu hanya ingin gitu. Tapi setelah ingin, action dia adalah belajar. Nah, kalau udah sampai tahap belajar belum tentu jadi pelayan gitu. Karena bisa jadi dia belajar mentok selesai gitu. Nah, tapi menjadi pelayan itu harus sampai ke tahap berbagi. Dia udah bisa mengaplikasikan dan berbagi ke orang lain apa yang dia bisa gitu. Kalau kita belum bisa membagikan sesuatu buat orang lain itu, kenapa? Maksudnya kita kalau saya rasa belum bisa disebut sebagai pelayan gitu. Jadi intinya mulai dari pribadi kita, gimana kalau kita merasa kita adalah pengurus, yang kita lakukan ke teman kita adalah ayo kita lakukan bersama gitu. Kata bersama itu penting, dan jangan lupa tiga kata yang memang sangat berpengaruh: tolong, terima kasih, dan maaf. Itu hal yang penting dalam pengurus gitu. Jadi kalau misalnya saya lagi sharing sama teman-teman, kalau saya lihat ada orang yang ngotot gitu sesuatu hal dan sampai nunjuk atau gimana, tapi kata-katanya ada kata tolong, maaf, atau terima kasih, saya nggak masalah gitu. Mau dia semarah apa gitu. Tapi kalau tidak ada kata itu, saya akan marahin balik dia, atau saya stopin dia gitu. Stop, atau nanti saya ajak berbicara secara pribadi gitu. Nah biasanya itu yang saya lakuin.
sesama pengurus, walaupun saya bukan pengurus. Pengurus, ya. Berarti abang pembina ya, termasuk pembina. Iya, Kategori seperti pembina ya. ya. Senior lah ya. Senior, udah atas. Ya, udah tua. Oh, udah tua. Patut dicontoh. Boleh tua, tapi Kalau aku nggak patut dicontoh. Dan gitulah bang. Coba kalau dari Jessica pasti punya dong pengalaman pelayanannya gitu di gereja. Gimana sih rasa kita membangun rasa tanggung jawab antar sesama pengurus gitu? Pernah jadi pengurus kan sebelumnya? Baik nggak hanya di gereja sih, pasti di Rokris di sekolah. Nah, pernah melayani sebagai panitia acara ini. Nah, caranya membangun rasa tanggung jawab itu bagaimana sih? Ya itu sama kayak dibilang Bang Arit sih. Jadi kita di setiap kayak kita kan punya grup masing-masing kan, grup buat ngebentuk suatu pelayanan kan. Nah biasanya kan dulu waktu sekolah kan aku punya grup pelayanan kan. Nah di Rokris tuh kita punya khusus anggota Rokris itu, jadi setiap kita mau ngelakuin hal-hal kayak mau ngadain Paskah atau Natal, kita rundingin dulu, terus sama ada yang ngotot kayak gitu. Tapi dia nggak bilang kata maaf atau tolong ataupun minta terima kasih bang, terima kasih. Kalau ucapan terima kasih ya sama kayak gitu. Ada guru pembinanya juga. Oh jadi masih tahap banyak cekcoknya berarti iya, pelayanannya. Iya gimana ya. Tapi berarti dapat hal baru dong dari pengalamannya pasti di Bang Adit ya. Coba dari Bang Lebas sendiri bang, gimana pandangannya bang di gereja Pondok Gede, pemudanya nih khususnya gitu, membangun tanggung jawab itu gitu antar pengurus. Kalau aku pribadi sih dan pengalamanku, karena komunitas kan nggak dibilang kan itu kayak sistem yang berjalan, maksudnya bukan berarti mengandalkan sistem. Jadi ada kesepakatan yang harus kita sepakati, hal yang kita sepakati. Nah kebanyakan dulu di pemuda gereja HKI khususnya, baik dimanapun, karena kan di daerah juga. Nah kebanyakan pemuda itu, pengurus itu melakukan hal-hal yang tidak disepakati, akhirnya tidak jalan. Jadi pertama ya kita sepakati bersama gitu, apa yang mau kita lakukan. Nah mengenai nanti cara bersama atau tidaknya kan nanti ada progresnya. Memang sih nggak semuanya langsung paham. Kalau kesepakatan kita ya kita yang bertanggung jawab, kita yang saling support gitu. Tapi pada umumnya ketika hal-hal itu disepakati, ya kita bisa contohnya sebagai aku ketua, semua bikin program, bukan programku, bukan visi. Memang aku punya ketua harus punya, pimpinan kan harus punya visi gitu kan. Tapi diterjemahkan dengan kesepakatan kami. Kenapa aku bilang kesepakatan? Supaya ketika itu tidak terlaksana, kita ada kayak gimana ya, kita bisa bukan menuntut, tapi ada hak dan kewajiban kita lah sebagai pengurus gitu. Kewajibanmu ini sebagai pengurus, hakmu ini sebagai pengurus. Jadi ketika kesepakatan kita tidak terlaksana, bisa kita evaluasi, ini kesepakatan kita terlaksana, kenapa, apa kendalanya gitu. Jadi paling ke unsur gitu ya, di organisasi ya unsur semua program itu ya disepakatin bersama apa baiknya. Karena kalau kita hanya ambil sepihak sebagai ketua, bisa aja kan ketua bilang saya mau ini gitu, tapi yang lain nanti itu kan maunya dia gitu. Nah jadi ya nggak ada kesehatan untuk menjalankan itu gitu. Tapi terlepas dari itu sih, aku percaya satu hal gini, di secara organisasi kan pemuda gitu kan, itu memang harus disepakati. Tapi karena kan kita organisasinya bukan di kayak pemuda-pemuda di sekuler gitu kan, di luar gitu, ada unsur yang memang harus kita kuatkan lagi kesehatiannya. Nah itu biasanya kita dapat dengan sharing bersama, pelayan, doa gitu. Memang sih di gereja HKI khususnya kan hal-hal kayak gitu masih kayak tabu gitu kan. Jadi di antara pengurus itu khususnya harusnya ada keterbukaan, paling enggak sekali sebulan ada kegiatan yang memang secara tidak langsung itu akan mengikat mereka, menyatukan hati mereka gitu. Apa sih kendala dia selama kerja kan, pemuda kan banyak kegiatannya, apa sih kendala dia, apa sih
hal yang nggak bisa di selesaikan sama dia gitu, atau masalah dia. Nah, perlu satu kesehatian itu. Ya caranya mungkin seperti itu, dengan sharing bersama pengurus. Jadi dengan seperti itu ya, yang tadinya mungkin keras hati atau nggak mau peduli itu kan, di programnya sendiri akhirnya ya sama-sama bisa merasa memiliki gitu. Itu sih. Gereja itu sangat mewadahi pemudanya pada umumnya, sangat mensupport kegiatan pemudanya pada umumnya, gereja apapun itu. Bukan menuntut tapi memberi. Ingat teman-teman, bukan menuntut tapi memberi. Hati kita itu harus berada di gereja lokal kita. Tadi kata Bang Noven, kita harus berakal di gereja lokal kita gitu. Jelek buruknya gereja kita yang tahu sendiri.